Ini kan lagi bulan-bulannya bunda-bunda udah mulai pusing ya. Udah pusing belum? Udah banget. Udah pusing ya dengan tadi katanya SPP-nya, kemudian uang pangkalnya, belum lesnya, buku, baju. Kayaknya bunda-bunda jadi nggak bisa beli hijab deh. Gitu. Kita nggak tahu nih, misalnya ada pengurangan karyawan, kemudian suami kita terdampak atau kitanya terdampak gitu ya. Pendapatan kita berkurang baik 100% maupun 75%, tapi kan biaya kehidupan terus berjalan nih, udah ada fixnya gitu. Maka tadi dana darurat bisa digunakan gitu ya. Hai Bunda, selamat datang di Bunda Talks bersama aku Firly Nabila. Gimana Bun, pertengahan tahun ini udah banyak banget gak sih pengeluarannya, mulai dari liburan awalnya nih, terus habis itu kita SPP, bayar SPP, uang pangkal, belum lagi kayaknya kebutuhan-kebutuhan dan pos-pos lainnya yang harus diisi gitu ya. Salah satunya itu biasanya dana darurat. Kalau kita udah semuanya, terus gimana nih dana daruratnya gitu ya. Nah sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol dan bahas tentang ini bersama dengan seorang financial planner yang kayaknya juga udah sering banget ya warawiri di timeline Instagram bunda-bunda semua gitu ya. Mbak Rista Swestika. Hai bunda-bunda. Berarti aku manggilnya bunda juga, oke yes, Mbak ya? Oke, nggak apa-apa dong, kan emang bunda nih ya. Oh iya, oke. Mbak, mungkin kita kan banyak banget nih ya tahu kalau misalnya belakangan ini di bulan pertengahan tahun inilah ya, banyak banget nih pengeluaran kayak dar gitu ya. Terus sedangkan kayaknya dana daruratnya kepake mulu nih, setiap hari mungkin darurat terus gitu ya Mbak. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut gitu soal keuangan keluarga sendiri, boleh nggak sih Mbak dijelasin dulu nih dana darurat itu tuh sebenarnya apa dan kegunaannya apa gitu? Oke, ini buat bunda-bunda semua yang mulai bulan Juni, Juli, udah mau Agustus ini dar-der-dor sampai nggak bisa tidur gitu ya. Dan mulai darurat dananya. Oke, kalau bunda sendiri udah mulai darurat belum dananya? Alhamdulillah udah ada Bun. Tapi kayaknya belum ideal ya. Belum ideal kayaknya. Dia kayak baru berapa gitu. Oke, baik. Nah, bunda-bunda pernah nggak sih kebayang kita tuh di rumah kita ada namanya sebuah payung, betul nggak? Bunda punya nggak payung di rumah? Punya. Oke, buat apa ada payung di rumah? Untuk jaga sebelum hujan. Sebelum hujan, tapi udah jaga-jaga. Once nanti ada hujan, udah nggak perlu repot gitu ya, karena payungnya udah ada. Nah, itu juga tuh fungsinya dari si dana darurat tadi Bun gitu. Jadi dana darurat ini adalah sebuah dana yang memang pada saat kita membuat anggaran keuangan itu sudah disisihkan dari awal. Bukan sisa ya Bun, tapi disisihkan dari awal. Jadi memang dana ini disisihkan dari awal, diperuntukkan adalah kalau terjadi resiko nih Bun dalam keuangan rumah tangga kita. Contoh tadi, ini kan lagi bulan-bulannya bunda-bunda udah mulai pusing ya. Udah pusing belum? Udah banget. Udah pusing ya dengan tadi katanya SPP-nya, kemudian uang pangkalnya, belum lesnya, buku, baju. Kayaknya bunda-bunda jadi nggak bisa beli hijab deh gitu. Oke. Nah jadi banyak nih dana-dana yang akhirnya wah ternyata over budget nih gitu. Nah salah satunya kalau kita ada kekurangan maka bisa gunakan tadi yang namanya dana darurat. Nah jadi dana darurat ini adalah sebuah dana yang memang kita sisihkan dari awal memang untuk mengantisipasi kalau ternyata nih bunda-bunda dalam keuangan kita masih terjadi adanya kekurangan keuangan. Contoh misalnya ada resiko misalnya seperti ini. Bunda kemarin kita masuk rumah sakit karena memang cuacanya Jakarta ini kan lagi panas banget, tiba-tiba hujan gitu ya. Unpredictable banget. Nah, artinya kalau kita masuk rumah sakit kemudian nanti pengcoveran dari kantor gitu ya atau misalnya asuransi yang kita punya itu tidak mengcover dan butuh dana lebih, maka kita punya nih dana darurat. Oke. Contoh misalnya lagi musim PHK kan Bun, ya kita nggak tahu nih misalnya ada pengurangan karyawan, kemudian suami kita terdampak atau kitanya terdampak gitu ya. Pendapatan kita berkurang baik 100% maupun 75%, tapi kan biaya kehidupan terus berjalan nih, udah ada fixnya gitu. Maka tadi dana darurat bisa digunakan gitu ya. Contoh lagi misalnya yang kalau musim hujan, wah rumah udah mulai bocor. Banjir gitu kan ya. Artinya butuh perbaikan. Nah, dana darurat ini juga bisa digunakan. Nah, jadi lagi-lagi nih Bun, penting banget kita punya yang namanya dana darurat karena dana darurat ini adalah sebuah dana yang kita gunakan untuk mengantisipasi kalau terjadi resiko dalam rumah tangga kita yang berkaitan dengan keuangan. Gitu. Dan manfaatnya ini banyak banget ya Bun kalau kita punya yang namanya dana darurat. Yang pertama adalah satu, kita jadi lebih tenang.
Contoh yang tadi aku bilang ya Bun gitu, punya payung nggak sih di rumah pada saat hujan tiba-tiba harus jemput anak, nggak perlu repot kan? Nggak perlu khawatir kan? Karena tadi udah punya tinggal pakai payung, jemput anak gitu ya. Nah, begitu juga dengan dana darurat. Jadi memberikan ketenangan buat kita. Nah, kemudian manfaat berikutnya nih Bunda-bunda kalau kita punya dana darurat adalah mengurangi untuk berhutang. Nah, ya ini di highlight banget nih, kan? Berhutang. Karena biasanya kalau kurang langsung WA teman, apa kabar Bun, gitu. Tiba-tiba pinjam dulu dong 100 gitu, tau-tau ngutang deh, gitu ya. Jadi untuk menghindari kita berhutang. Nah, kemudian manfaat dari dana darurat yang ketiga ini ya Bun, kalau aku bilang adalah tadi, kalau kita punya dananya ada pos-posnya, contoh, kalau darurat dananya ini ya, gitu. Nah, pada saat terjadi darurat gitu, kita nggak mengganggu tuh si investasi atau tabungan kita. Artinya investasi dan tabungan kita tuh tetap terus sampai untuk capai tujuannya, nggak keganggu. Coba bayangin kalau kita nggak punya dana darurat, tiba-tiba darurat dananya ambil dari tujuan, dari tabungan, ambil dari investasi, otomatis tujuan kita jadi mundur lagi. Nah, jadi manfaatnya itu banyak banget, bisa mengurangi kekhawatiran kita, kemudian menghindari kita dari berhutang, kemudian yang ketiga melindungi nilai tabungan dan investasi kita biar nggak kepake. Gitu deh Bun. Jadi sebenarnya bukan cuman kayak ya udah ngamanin keuangan, tapi lebih ke kesehatan mental juga ya, kayak udah tenang juga nih ada si dana darurat ini. Betul. Ketika kita ada apa-apa, ada lah si ada nih dananya. Karena kan mudah-mudah gini, kalau misalnya uangnya nggak ada, itu mentalnya udah keganggu banget nggak sih? Udah pusing banget ya Bun ya, gimana nih aku gimana nih duitnya, gitu, harus kemana nih gitu. Nanti yang ada curhat di sosial media gitu. Bener banget. Nah ini kan kayak tadi banyak banget gitu ya manfaatnya, dan emang kita harus nyiapin ya. Kadang tuh suka bingung gitu loh Bun, kayak mulai dari mana sih harus menyiapkan si dana darurat ini? Gitu. Ini banyak banget ya ketidaktepatan nih gitu ya. Kalau Rista bilang kalau ngatur keuangan itu kan sebuah seni gitu ya, dimana seninya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita, tujuan keuangan kita, dan tanggungan kita juga. Nah begitu juga dengan dana darurat nih. Jadi dana darurat sebelum kita menghitung ada yang kita mesti tentukan dulu ya. Gimana sih cara menentukan dana darurat? Yang pertama adalah kita lihat dulu, satu, saat ini tuh kita statusnya apa? Sudah berkeluarga kah? Sudah punya putra putri kah? Atau kita masih single? Karena tadi status ini menentukan jumlah si dana darurat. Gitu ya. Contoh misalnya kalau kita single, berapa sih dana darurat yang ideal? Nah dana darurat ini juga kita hitungnya itu dari pendapatan gitu. Walaupun banyak juga yang bilang wah hitungnya dari pengeluaran aja deh gitu ya. Tapi kalau Rista sendiri nih Bun, karena menghitung membuat anggarannya itu berdasarkan zero based budgeting gitu ya, antara pendapatan sama pengeluaran tuh kita bikin 0. Gitu ya, jadi sama nih Bun gitu. Jadi makanya menghitung dari dana darurat itu adalah dihitungnya dari pendapatan. Nah kalau kita single ya Bun gitu ya, dana daruratnya adalah 6 kali dari pendapatan. Contoh Bun, pendapatannya misalnya 10 juta, berarti nanti dana darurat kalau kita single gitu ya berarti 60 juta. Tapi kalau kita sudah berumah tangga tapi belum punya putra putri itu 9 kali. Kalau sudah punya putra putri berarti berapa Bun? 12 kali. Banyak ya Bun, masih jauh. Masih jauh ya Bun? Masih jauh banget. 12 ya? Nggak boleh ya? Misalnya aku punya anak 1, terus ya udah aku 6 kali aja dulu gitu. 6 kali dulu. Paling banyak itu adalah ini ya, kalau kita bicara ideal ya, itu adalah 12 kali. Tapi kalau misalnya Bun, aku tuh saat ini tuh baru 6 kali, ya nggak apa-apa, lebih baik punya daripada nggak sama sekali kan Bun. Gitu. Tapi kalau kita bicara ideal adalah 12 kali gitu ya. Jadi dana darurat itu dilihat tuh dari statusnya, apakah dia single, apakah dia menikah, apakah dia menikah punya putra putri. Baru nih kita tentuin gitu ya. Kalau kita udah ketahuan hitungannya, baru ya kan kita kembali lagi ke laptop enggak ya, tapi kita kembali lagi ke anggaran keuangan kita. Kan tadi gimana sih cara nyiapinnya? Tahu dulu jumlah yang kita butuhkan, kemudian kita lihat nih kondisi keuangan kita nih Bun gitu ya. Berapa sih sumber pendapatan kita? Kemudian selama ini tuh udah dikeluarinya kemana aja? Apakah udah berdasarkan skala prioritas atau jangan-jangan masih nggak punya dana darurat karena nganggarinnya juga masih ayo udahlah anggarin aja gitu ya. Jadi dibuat anggarannya, kemudian kita lihat nih skala prioritas berapa yang kita bisa sisihkan setiap bulannya gitu ya. Apakah 5%, apakah 10%, apakah 20% dari pendapatan kita full dulu nih ke dana darurat.
Oke, berarti Gitu. tetap ya Mbak di pos, jadi di pos-posnya, Iya. lalu ada berapa persennya Betul. dimasukin ke dana darurat. Dan itu wajib setiap bulan. Wajib setiap bulan, oke. Oh. Tapi kalau misalnya gini, ya gimana orang pendapatannya aja pas-pasan. Pasti ya Bun ya, pendapatannya pas-pasan, gimana mau nyisihin setiap bulan. Oke, Bun, sebenarnya kalau kita memulai itu, ya namanya memulai kan nggak harus dengan nominal yang besar gitu ya. Tapi berapapun itu, misalnya Bunda misalnya punya 100.000, 200.000, 300.000, ya nggak apa-apa gitu. Karena yang kita bangun adalah yang pertama itu habitnya dulu nih, kebiasaannya dulu untuk menyisihkan. Oke, nanti kalau kita udah mulai termotivasi, udah mulai disiplin, udah melihat wah iya ya bahwa penting banget nih punya dana darurat gitu ya, maka pelan-pelan pasti kita akan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang nggak terlalu penting. Contoh misalnya, wah me time sama temennya seminggu bisa 3 kali, kita kurangin aja di 2 kali. Ini aku banget me time mulu ya. Jadi mesti dikurangin. Jadi nanti lambat laun tuh akan terbentuk nih habitnya gitu. Jadi jangan apa ya Bun, jangan sedih banget ya, wah pendapatan aku tuh kurang nih Bun gitu ya, jadi nggak bisa. Nggak apa-apa, dengan nilai kecil pun juga nggak masalah. Yang penting kita bangun habitnya, kita bangun kebiasaan baiknya gitu ya. Nanti biasanya ketika kita udah termotivasi, pasti deh bunda-bunda pasti akan melihat peluang. Oke, kan udah pasti nih bunda-bunda punya pekerjaan sampingan meski di rumah misalnya, atau misalnya bekerja tapi punya tambahan pendapatan. Saat ini kan banyak banget ya bunda-bunda yang akhirnya punya pendapatan sendiri gitu ya, bahkan nggak menutup kemungkinan nih Bun, pendapatannya lebih besar daripada pasangan. Iya, benar sih. Betul ya. Benar, Nah, benar. jadi Benar, kita benar. mesti mundur dulu, dicek dulu kondisi keuangannya. Makanya penting sekali sih dilakukannya namanya financial check up, atau dicek kondisi keuangannya, sehingga nanti kita tahu ada nggak sih pengeluaran yang kita bisa kurangin atau kita hilangkan, kemudian budgetnya kita masukin ke dalam pos di dana darurat. Oke. Gitu, itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk kita bisa menilai berapa sih dana darurat yang aku bisa sisihin, berapa sih pengeluaran yang bisa aku kurangin atau mungkin aku hilangkan gitu. Bun. Oke, jadi beneran harus ngobrol dulu sama financial planner, Yes. cek dulu, Cek financial, dulu. Habis itu baru tuh tentuin berapa sih Yang dana dibutuhin darurat ya. yang dibutuhkan oleh kita gitu ya. Betul. Nah tadi kan kita ngobrolinnya soal kayak berapa sih porsinya gitu ya dari pendapatan kita gitu untuk disisihkan ke dana darurat. Tapi kan kadang suka bias nih, aku sendiri pun juga gitu ya. Ya. Ini tabungan, dana darurat, kadang tuh dana daruratnya yaudah dia ambil dikit gitu. Nanti aku ganti pas gajian misalnya kayak gitu ya. Nah sebenarnya bedanya antara tabungan dan si dana darurat ini tuh seperti apa Bun? Oke, nih Bun, ini juga harus diperjelas ya, gitu. Karena pos keuangan tuh harus diperjelas. Karena kalau nggak jelas, ambil dulu di sini, tutup lagi, Ya, ambil sini, tutup saya, sini, gitu. Bun. Ayo angkat tangannya Bun. Oke, jadi tabungan sama dana darurat ini sama-sama menyimpan, gitu ya, sama-sama menyisihkan uang. Cuman bedanya adalah di tujuan, gitu ya. Oke, kalau tabungan ini bisa kita gunakan tujuannya untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Contoh misalnya tabungan ini untuk jangka pendek, artinya begini, kita gunakannya adalah kita udah buat budgeting nih Bun gitu ya, tapi ternyata dalam budgeting kita tuh masih ada nih namanya kelebihan atau over budget gitu kan ya. Oke, udah dianggaran tapi masih kurang terus. Nah, jadi kita bisa nih gunain dari yang sisi tabungan tadi gitu ya. Atau misalnya bunda-bunda saat ini baru bayar masuk sekolah ya. Iya. Oke, nanti bentar lagi tahun depan bayar lagi gitu ya. Iya. Nah, artinya tabungan itu bisa kita gunakan untuk jangka pendek, misalnya untuk menyimpan dana atau menyisihkan dana untuk dana pendidikan anak gitu ya. Atau misalnya dana untuk umroh gitu ya, atau misalnya dana untuk renovasi rumah gitu. Itu namanya tabungan. Dia punya tujuan. Oke, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tapi kalau dana darurat ini adalah sama-sama menyimpan dana gitu ya. Tapi dana ini benar-benar digunakan hanya khusus kalau terjadi resiko dalam keuangan kita. Contoh yang tadi aku bilang di awal, kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, keluarga masuk rumah sakit, rumah keadaan bocor gitu ya. Benar-benar dalam kondisi yang genting banget gitu ya. Nah, dana darurat ini tuh disimpannya harus dalam bentuk yang liquid gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya Bun, resikonya misalnya bisa aja tengah malam, bisa aja besok, bisa aja tahun depan gitu. Tapi diharapkan dana darurat ini disimpan di tempat yang tidak beresiko tinggi gitu, karena jumlahnya kan harus tetap. Oke, nah kalau misalnya tadi perihalnya, aku ada darurat nih, keluarga masuk rumah sakit, aku ambil ya, aku pakai dulu ya, boleh nggak? Boleh-boleh aja kalau kategorinya memang darurat. Oke, nah tapi jangan lupa ya, kalau udah dipakai diisi lagi Bun, jangan kayak ember bocor ya, dibiarin aja bocor gitu.
Jadi tetap harus diisi juga ya Bun gitu. Jadi sama cuma peruntukannya aja berbeda gitu. Sama-sama kita nyimpen duit cuman peruntukannya berbeda. Tujuannya gitu. beda. Tujuannya ya Bun. juga beda. Oke. Nah tadi kan Bunda Risa sempat singgung nih kalau misalnya simpen dana darurat itu harus liquid karena butuh sewaktu-waktu lah intinya gitu. Nah sebenarnya berarti nggak aman ya kalau misalnya kita simpen deh dana darurat pakai yaudah LM gitu atau apa gitu. Sebenarnya itu enggak atau gimana Mbak? Nah ini perlu dicatat. Ya kan, soalnya bunda-bunda kalau misalnya udah mulai ini ya, kalau misalnya ada 11, 12 gitu udah mulai darurat untuk beli. Iya. Jadi nih gitu. Bun, dana darurat itu harus liquid tempatnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya resiko itu kapan datangnya. Yang tadi Rista bilang bisa tengah malam, bisa besok, bisa tahun depan, bisa berapa tahun yang akan datang lagi. Tapi lagi-lagi yang namanya manusia selalu pengen kalau dia menyimpan sesuatu atau menabung sesuatu harus ada keuntungan. Betul nggak sih Bun? Bener. Betul ya. Nah jadi hanya ada 4 nih instrumen, hanya 4 ya Bun, nggak boleh lebih dari ini ya, hanya 4 gitu, nanti kebanyakan ya. Hanya 4 instrumen yang kita bisa gunakan untuk menyimpan si dana darurat. Yang pertama, betul kata Bunda tadi, ada namanya logam mulia, atau LM, Kemudian yang kedua ada namanya tabungan, Kemudian yang ketiga ada namanya reksadana pasar uang, kemudian ada namanya deposito. Nah jadi 4 instrumen ini ya Bun gitu. LM tuh aman nggak sih Riz gitu? LM tuh aman gitu ya, dan dia cenderung liquid. Dan logam mulia atau emas ini juga sering banget disebut dengan aset safe haven. Jadi pada saat ekonomi makro, mikro, global, ekonominya gonjang-ganjing, maka harga emas biasanya suka naik nih Bun. Ya kan? Bunda-bunda suka kan ya dengan yang berkilau, apalagi berkilaunya naik gitu harganya ya. Jadi seneng bundanya. Seneng gitu ya. Sedangkan tabungan kalau ternyata daruratnya adalah tengah malam atau misalnya besok pagi, maka tabungan kita bisa gunakan. Kemudian ada reksadana pasar uang yang merupakan percampuran antara obligasi dan deposito. Nah ini juga returnnya cukup nih gitu ya. Enak banget nih untungnya gitu ya kan, bisa dapat 5%-an gitu. Nah ini juga bisa nih kita gunakan sebagai salah satu pilihan, dan dia juga liquid, 7 hari kerja bisa cair. Kemudian ada deposito. Nah biasanya bunda-bunda ini paham sekali untuk deposito, biasanya untuk nyimpan dana pendidikan anak ya Bun? Iya. Atau misalnya untuk nyimpan misalnya nanti mau bangun rumah, nah, itu juga bisa tuh di dana deposito gitu ya. Nah tapi balik lagi kalau deposito kan ada yang misalnya dia di lock 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Makanya tadi jangan menaruh telur dalam satu keranjang, taruhlah gitu ya. Ada di beberapa tempat, karena kalau keranjangnya jatuh telurnya nanti pecah semua tuh Bun. Gitu, makanya tadi dana darurat hanya ada 4 instrumen tadi. Berarti jangan di satu aja ya, udah tabungan. Jangan di satu kita aja. Pisah-pisah gitu ya. Iya, karena kalau di tabungan aja biasanya tuh manusia gini, ada tipe orang yang kalau ngelihat duitnya banyak di tabungan tuh berasa kaya gitu ya. Jadi anytime bisa beli apa aja, uangnya masih banyak gitu ya. Tapi nanti begitu nyampe rumah nih Bun, kok uangnya berkurang ya? Aduh kemana sih, nggak sadar deh ngeluarinnya gitu. Benar, merasa tersindir saya. Betul ya, ini pasti banyak nih bunda-bunda kayak gini ya. Jadi jangan terlalu banyak di tabungan. Nah biasanya nih kalau misalnya berapa sih porsinya, misalnya begini. Riz tadi kan contoh ya, hitung-hitungan nih Bun, kalau misalnya aku punya dana darurat ternyata kebutuhan aku adalah 120 juta misalnya gitu ya, karena tadi pendapatannya 10 juta kali 12 udah menikah punya anak. Dari 120 juta ini porsi yang menyimpannya seperti apa? Nah tadi karena kita nggak tahu kondisinya kapan daruratnya, maka di dalam tabungan itu 20% aja, jangan kebanyakan ya Bun. 20% aja tadi dari 120 juta. Kemudian bisa masukin ke reksadana pasar uang. Misalnya tadi udah 20%, masukin reksadana pasar uangnya misalnya di 30%, berarti udah 50%. Kemudian masuk lagi misalnya di emas. Bunda-bunda kayaknya percaya banget gitu kan ya. Aduh pokoknya kalau ngeliat yang berkilau happy gitu ya, ngurus anak juga jadi bahagia gitu. Nggak apa-apa deh, 30%-nya lagi di emas misalnya. Nah sisanya deposito di 20%. Gitu. Jadi uangnya bertumbuh, tapi kalau misalnya ada resikonya urgent, uangnya segera bisa digunakan. Iya sih, aku baru ngeh nih kalau ternyata mending dibagi jadi 4 daripada disimpan jadi satu aja. Betul. Iya sih, karena selama ini mikirnya ya udahlah dana darurat ya udah satu aja tuh, yang lain-lain beda lagi posnya atau kayak gitu. Nah, jadi dibenerin ya Bun gitu, biar nanti dapat keuntungannya juga lumayan gitu. Nah kalau misalnya nih Mbak ya, Bun ya, cicilan kita banyak, lalu ini kayaknya masalah semua orang ya Bun. Curhat gitu. Cicilan kita banyak. Terus ya ada hutang yang lain juga gitu lah ya. Nah
terus kita masih bisa nggak sih nyiapin si dana daruratnya itu, atau gimana tuh mempersiapkannya gitu? Atau sebaiknya bayar utang dulu, selesai cicilan dulu, dana daruratnya ntar aja gitu. Nah, balik lagi ya, yang namanya hidup kan kita nggak ada yang tahu nih Bun, gitu ya. Kalau bisa kita masih berusaha bisa menjalankannya dua-duanya, kenapa harus satu aja gitu. Tapi semuanya balik lagi dari kondisi keuangan sama kemampuan dari kita bunda-bunda nih gitu ya. Kondisi keuangannya seperti apa? Contoh misalnya, Riz tadi kan aku punya pendapatan nih, tapi setiap bulan tuh udah full, udah dikurang-kurangin, udah diikat-ikat pinggangnya gitu. Alias udah mepet banget, tapi masih nggak bisa juga nih untuk ngisiin dana darurat karena ternyata porsi utangnya udah lebih dari 30% misalnya. Oke, aku juga mau ingetin ya Bun, kalau untuk utang kita itu nggak boleh lebih dari 30% dari pendapatan kita yang 100% tiap bulan. Jadi kalau bunda-bunda hasilnya punya pendapatan misalnya 10 juta, maka utangnya nggak boleh lebih dari 3 juta tiap bulannya. Oke, kenapa? Karena tadi udah pasti nggak bisa nyimpen dana darurat kan Bun, gitu. Jadi kalau misalnya saat ini punya utang gitu ya, porsinya udah lebih dari 30%. Nah, dilema kan ya, hidup itu selalu dilema ya Bun gitu. Ada uang salah, nggak ada uang lebih salah gitu kan ya. Ada utang bingung, nggak ada utang nggak termotivasi katanya gitu ya. Jadi kena banget ya Bun. Iya, saya berasa. Oke, jadi kalau misalnya saat ini Riz pendapatan kita itu terbatas, kita udah dikurangin juga, tapi ternyata memang porsi utangnya karena memang ada satu dan lain hal yang memutuskan akhirnya kita berhutang lebih dari kemampuan misalnya. Oke, nggak apa-apa. Kuncinya perencanaan keuangan itu ada dua gitu ya. Kurangi pengeluarannya atau tambah pendapatannya, atau lakukan kedua-duanya. Nah, tapi harus lihat juga nih kemampuan bunda-bundanya gitu ya. Kira-kira ada nggak sih kemampuan kita untuk nambah pendapatan saat ini gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kemampuan untuk saat ini, maka kita fokus dulu dengan utang, oke? Tapi selagi kita mempersiapkan untuk melunasi utang ini, gitu ya, kita juga ayo buka link. Gabung kan ada di komunitasnya Hai Bunda nih, ya kan? Banyak banget peluang, kemudian buka link, siapa tahu nanti dapat rezeki kan, gitu. Kalau kita linknya luas, kita punya tujuan yang baik, gitu ya, otomatis semesta juga pasti ngedukung nih, ngebuka jalan untuk kita nambah pendapatan, gitu ya. Nah, ketika nanti ada penambahan pendapatan, baru nih pelan-pelan, gitu ya, kita siapin sih dana darurat, gitu. Makanya tadi aku bilang di awal, dana darurat nggak harus langsung dalam jumlah besar tuh enggak. Paling nggak dalam jumlah kecil, tapi itu rutin dan kita konsisten. Terus kita juga punya komitmen bahwa oh iya dana darurat ini penting banget. Gitu. Maka ketika kita udah tahu tujuan keuangan kita itu ada di mana, biasanya sih kita termotivasi ya untuk nambah pendapatan gitu. Biasanya ya gitu. Tapi ya nggak tahu juga nih. Nah, makanya tadi balik lagi dari seberapa sih Bunda nyaman dengan kondisi keuangan saat ini yang begitu banyak utangnya. Kalau nggak nyaman, yuk lakukan perubahan, sisihkan pelan-pelan sambil melihat peluang pendapatan. Tapi kalau misalnya peluang pendapatannya masih belum juga bisa ada nih gitu ya, belum terwujud, ya udah fokus dulu dengan utang pelan-pelan. Gitu. Jadi kembali ke kondisi masing-masing keuangan keluarga Bunda gitu ya. Nggak bisa sama rata. Ya udah deh saklek, ya udah bayar utang dulu, cicilan selesai dulu baru dana darurat. Oh itu enggak ya. Enggak ada yang rumus yang saklek banget tuh enggak. Karena kan ada tipe orang yang mungkin oh ya udah aku mau bayar utang, tapi aku juga mau siapin dana darurat karena aku merasa nggak nyaman kalau nggak punya dana darurat. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Artinya nanti kita berpikir bahwa oh iya kalau aku nyiapin dalam dua-duanya berarti aku mesti tahu kapan sih utang ini akan lunas, kapan sih dana darurat ini akan terbentuk. Oke, kalau mau dua-duanya segera terbentuk maka strateginya adalah nambah pendapatan. Nah, berapa nih nambah pendapatannya? Tergantung tadi berapa yang kita butuhkan untuk si pelunasan utang maupun untuk dana daruratnya. Oke, gitu, banyak banget ya, udah masuk nih. Semoga saya bisa menerapkan setelah ini Bun gitu. Karena tadi ngomongin dana darurat tuh agak sedikit miris ya. Karena memang kalau berdasarkan fakta hanya 15% gitu ya masyarakat kita yang siap akan si dana darurat. Sisanya 85% ya darurat dananya deh gitu. Darurat everyday. Nah mungkin boleh ini nggak sih Mbak, ada nggak waktu yang kapan nih kayaknya kita mau mengumpulkan di 12 dana darurat ini gitu ya untuk Bunda yang menikah dan punya anak gitu ya. Misalnya ya udah target setahun atau misalnya ada nggak sih kayak target-target tertentu atau sebaiknya gak usah targetin, yang penting 12 kali aja gitu. Oke, nah balik lagi ya Bun, karena tujuan keuangan kita itu kan banyak, karena kita kan alirannya Doraemon ya, mau ini mau itu banyak sekali gitu ya. Jadi karena pendapatan kita juga terbatas, waktu kita juga terbatas, dengan tujuan kita banyak. Ada dana pendidikan anak, baru masuk TK, masuk lagi SD, dari SD masuk lagi SMP, itu baru anak pertama ya, belum lagi anak kedua, ketiga gitu. Iya Bun. Jadi kalau tujuan keuangan kita banyak, ada baiknya kita terbiasa dengan target.
Oke. Ya, karena kalau misalnya kita nggak punya target tuh, ya udah santai aja, ya udah gampang aja, ya udahlah mengalir aja, ya udah artinya mengalir terus nanti gitu ya. Jadi karena memang tujuan keuangan kita banyak, waktu kita terbatas, pendapatan kita juga terbatas, harus terbiasa dengan target ya Bun. Contoh misalnya, oke, target aku adalah dana darurat 30 juta, berdasarkan kondisi keuangan saat ini, setelah dicek gitu ya kemampuannya, misalnya hanya bisa saving setiap bulan 1 juta, berarti 12 juta per tahun gitu kan ya. Maka ya udah deh, aku gimana caranya, aku dalam waktu 1 tahun ini 30 juta aku dapetin. Oke, nggak apa-apa 1 juta dulu, 1 juta dulu tiap bulan rutin. Sembari nanti tadi lihat peluang. Gitu. Karena kita harus cepet nih, kita harus punya target. Karena kalau nggak punya target, dana darurat belum. Bentar lagi si Ade mau TK. Si kakak mau SD. Rumah ada yang harus dibenerin. Apa nggak kena mental ini Bun gitu? Pusing Bun, pusing. Pusing ya Bun. Nanti ujung-ujungnya begitu scroll sosial media. Kenapa ya suami aku kayak gini? Kenapa nggak cari suami yang lain gitu? Kan nggak mungkin ganti suami kan Bun gitu. Jadi ya tadi lah ya, harus punya target. Kalau nggak punya target agak sedikit repot nanti kondisi keuangannya. Oke, penting Bun untuk punya target. Kayak ya udahlah setahun kumpulin 12 kali. Lalu kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin cicilan hutang gitu dan dana darurat juga. Nah, dari urutannya nih Bun, ada investasi, asuransi, asuransi sama dana darurat. Dari ketiga itu nih, prioritasnya tuh atau urutannya tuh mana dulu? Urutnya mana dulu? Oke. Nah, ini buat bunda-bunda yang sering mungkin ya ikut webinar, seminar, perencana keuangan gitu ya. Biasanya kita tuh punya yang namanya piramida perencana keuangan. Oke. Ada 5 tahapanan nih Bun ya. Jadi ada pondasi dasar gitu ya, baru nanti kita naik-naik. Nah, kalau tadi pertanyaannya, Riz kan tadi ada investasi, kemudian ada asuransi, ada dana darurat, mana dulu yang lebih utama? Yang pertama, di piramida yang pertama ini adalah tadi gitu ya, yang namanya investasi, dana darurat, asuransi nggak akan bisa kita punya kalau nggak punya pendapatan, betul ya? Betul. Oke, jadi atur dulu pendapatannya, kemudian kurangin utangnya. Ini pondasi yang pertama. Oke, setelah udah diatur, naik ke level yang kedua gitu ya. Nah, di level kedua ini kita bicara all about tentang mitigasi resiko. Oke, mitigasi resiko itu apa? Yang pertama kita punya dana darurat, yang kemudian yang kedua kita punya asuransi. Oke, jadi asuransi dan dana darurat ini masuk ke dalam kategori yang kedua. Oke, kita bicara tentang mitigasi resiko. Setelah dia udah aman, baru naik yang ketiga, kita bicara tentang investasi. Oke, kenapa harus berjenjang? Kayak ibarat gini, kayak kita bangun rumah gitu ya. Nggak mungkin kan bangun rumah, Pak bangun ya langsung atap, kan nggak mungkin ya. Begitu hujan langsung brer gitu ya. Nah, sama dengan filosofinya dengan keuangan kita. Jadi bangun dulu pondasinya, punya pendapatan, diatur, dikelola utangnya, kemudian dilengkapin dengan mitigasi resiko. Punya dana darurat, kemudian punya asuransi. Kemudian baru kita naik ke posisi ketiga, itu kita punya investasi. Kenapa? Karena logiknya begini, kalau pondasinya kita kuat, once terjadi resiko, investasi kita nggak perlu turun. Gitu. Karena pada saat darurat punya dana darurat, pada saat sakit udah punya asuransi. Jadi investasi kita atau tabungan kita itu nanti akan terus sampai pada tujuannya. Gitu. Jadi kalau ditanya duluan yang mana, tadi punya mitigasi resiko, baru kita berinvestasi. Tapi kan saat ini orang berbondong-bondong, aduh investasi apa ya gitu. Uang aja belum diatur, belum dikelola dengan tepat, utang juga masih ada, tiba-tiba udah pengen cepet kaya dalam semalam gitu kan. Gitu. Jadi itu urutannya Bun. Urutannya adalah dana darurat beriringan dengan asuransi, lalu baru investasi. Jadi ketika kita udah dana darurat udah terkumpul, asuransi juga udah punya, baru mikirin investasi. Baru kita fokus ke investasi. Oke, berarti nggak boleh ngelangka. Ya udah deh, asuransi nggak punya, aku yang penting ada investasi gitu. Oke, kan ada juga yang bilang begini, Riz aku asuransinya udah nggak perlu nih punya secara mandiri karena misalnya masih ada dari kantor. Ya nggak apa-apa juga gitu ya, kan kita lihat kebutuhan gitu ya. Makanya tadi merencanakan keuangan setiap orang itu unik. Tergantung dari kenyamanannya, tergantung dari posisinya, tergantung dari kebutuhannya juga, sama tujuannya. Jadi contoh misalnya, Riz aku belum punya nih secara mandiri gitu kan ya asuransinya, tapi dana darurat udah ada gitu. Tapi gitu ya, aku punya nih perlindungan dari kantor. Terus gimana dong gitu? Ya nggak apa-apa Bun, kalau misalnya saat ini Bunda udah punya dari kantor ya nggak apa-apa. Tapi mesti dipikirin ya, yang namanya dari kantor itu fasilitasnya berupa pinjaman pada saat kita bekerja di sana. Jadi mau tidak mau pelan-pelan kita harus punya sih secara mandiri gitu, jadi biar lebih aman. Oke. Gitu. Berarti lapisannya banyak ya Bun. Kalau di ya, Bun. di breakdown satu-satu ya, misalnya kayak asuransi aja kita harus
punya mandiri, nggak ngandalin yang lain gitu ya. Betul. Dana darurat kita juga harus punya mandiri. Karena kalau kita balik lagi ke konteks financial freedom atau mandiri secara keuangan, artinya dengan pendapatan yang ada kita terima setiap bulan, gimana caranya kita create, kita anggarin supaya apapun yang akan kita keluarkan itu kita bisa penuhin dari pendapatan kita. Jadi ada pun tiadanya misalnya dari fasilitas dari kantor atau misalnya THR ataupun bonus, kita masih bisa tuh mencapai tujuan keuangan kita. Kan kalau kita bicara idealnya seperti itu kan, Bun? Gitu. Bener banget. Nah, ngomongin dana darurat, kalau keluarga nih, orang tua dan anak gitu, 1 atau 2 gitu, udah 12 nih. Kadang tuh suka mikir gini sih, tapi Bun, boleh nggak sih dana darurat istrinya sendiri gitu? Atau bundanya sendiri nyimpen dana darurat sendiri? Itu boleh nggak sih? Atau gimana? Balik lagi ke kalau kita berumah tangga itu kan kita balik lagi nih ngomongin tentang budgetingnya gitu ya. Contoh nih, penganggaran keuangan rumah tangga itu kan tergantung ya kesepakatan suami dan istri di awal. Apakah nanti kalau misalnya suami punya pendapatan, istri punya pendapatan gitu ya, itu digabung atau dipisah? Gitu ya, atau misalnya setelah dibuat anggarannya suami nyumbang 50%, istri 50%, sisanya atur masing-masing gitu ya. Atau balik lagi begini, ketika nanti pendapatan suami itu untuk kebutuhan rumah tangga setiap bulannya, sedangkan pendapatan istri itu untuk kebutuhan misalnya jangka pendek, menengah, jangka panjang, atau punya utang dan lain-lain gitu ya. Atau misalnya gitu ya, pendapatan suami itu semua untuk kebutuhan, untuk tujuan keuangan, sedangkan uang istri, ayo mau yang mana, Bun? Ya, uang istri. Uang bunda ya gitu, hidup bunda gitu ya. Jadi balik lagi semuanya tergantung dari kesepakatan masing-masing. Apakah dana darurat ini idealnya mau disiapin secara bersamaan dijadiin satu, atau misalnya suami nyiapin sendiri, bunda juga nyiapin sendiri, itu juga nggak masalah gitu. Yang penting kita punya tuh si dana darurat. Jangan sampai dengan ego masing-masing, oh ya udah uang aku ya, ini uang kamu ya gitu. Tapi nggak tahu nih peruntukannya apakah untuk dana darurat atau untuk apa gitu. Jadi harus ada kesepakatan juga, harus ada clear gitu. Nggak masalah misalnya, Bun, kan tadi kita butuhnya adalah 12 kali ya, Bun, gitu. Karena model pengaturan keuangan kita adalah bunda nanggung 50%, kemudian suami nanggung 50%, berarti nanti dana daruratnya kita bagi 2. Bunda dari sisa pendapatan siapin juga, suami juga siapin juga. Nggak apa-apa. Yang penting tadi kesepakatan dan nyaman, kemudian dilakukan bareng-bareng, dan di belakang nggak ada, kok aku nyiapin sih, ini kan tugasnya suami, kok aku sih gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita ya, Bun. Gitu. Seperti itu, saya pembagiannya tetap dikomunikasikan lagi lah. Betul. Gitu ya, Bun. Kalau misalnya kita mau bayar SPP sekolah setiap bulannya, boleh nggak ngambil dari dana darurat? Nah, ini lagi, ini adalah indikasi yang selalu membuat darurat dananya gitu. Ya, jadi kayak ya udahlah, ada nih di dana darurat, kita ambil aja, nanti baru diganti lagi. Jadi kayak sistemnya kayak udah gitu, ambil aja terus, ambil boleh terus, ya, muter aja terus gitu. Sebenarnya boleh sampai kapan ini ya, Bun? Oke, Bun, idealnya adalah dana pendidikan anak itu memang kita udah siapin gitu. Makanya bunda-bunda yang saat ini baru aja masukin putra-putrinya ke sekolah, udah mulai nih merencanakan. Dan pada saat merencanakannya adalah menghitung dari uang pangkal dan uang SPP gitu. Jadi pada saat nanti anak itu udah masuk, uang SPP-nya itu udah siap gitu. Ini enggak, biasanya kita hanya menghitung adalah uang pangkalnya aja, dengan harapan nanti adalah uang SPP dia tenang, masih bisa kebayar dari pendapatan yang ada saat ini gitu. Dan kita lupa bahwa ada setiap kebutuhan itu setiap tahun selalu naik, inflasi juga setiap tahun selalu naik gitu ya. Sedangkan pendapatan kita naik apa enggak, Bun? Gitu, jawab sendiri ya, Bun. Gitu. Jadi idealnya sih dana pendidikan anak ini khusus untuk si SPP ini memang kita siapkan juga dia per tahun gitu ya, sudah ditabungkan. Nah, tapi kalau misalnya tadi pertanyaan adalah boleh nggak sih, Bun, misalnya dana darurat itu kita gunakan untuk membayar SPP setiap bulan, ya berarti penggunaannya bukan dana darurat, tapi adalah dana SPP anak gitu ya. Nah, ini nggak boleh sih, Bun, gitu. Walaupun diisi terus, tapi ini udah beda nih fungsinya gitu, karena nanti mengandalkan ya udah tentang SPP pakai dana darurat, SPP pakai dana darurat gitu ya. Jadi ada baiknya sih dipisah. Tujuan keuangannya jadi udah beda tuh kalau kita pakai SPP dari dana darurat. Iya, gitu ya, Bun, ya? Gitu. Jadi nanti kita pada saat dana daruratnya habis, kemudian kita nggak isi lagi, ya nanti nggak bisa bayar SPP dong. Iya, benar. Gitu. Kesalahan apa sih sebenarnya yang kayak mungkin tadi ya pakai ya udah deh pakai aja deh buat bayar SPP gitu. Atau mungkin ada lagi nggak sih Bun Lista soal kesalahan-kesalahan lain nih Bu, selama menyiapkan si dana darurat ini gitu. Atau dalam mau ya udah ada terus taunya
lupa lagi atau gimana? Oke, biasanya sih ketidaktepatan ya, bunda-bunda nih kalau misalnya kita ngomongin dana darurat adalah satu, kita selalu berpikir bahwa wah dana darurat kan nggak setiap bulan daruratnya, ya darurat kan kita nggak tahu gitu, udahlah tenang aja, yang namanya darurat pasti kita bisa minta bantuan A, B, C, D gitu. Kebanyakan mindset yang seperti ini gitu yang akhirnya membuat kita nggak tergerak untuk mempersiapkan dana darurat. Mindset yang selalu menggampangkan, mindset yang selalu udah tenang aja gitu. Iya sih, rezeki itu memang sudah diatur sama Allah gitu ya. Tapi kan balik lagi nih, kalau kita nggak direncanakan, maka akan membuat repot gitu ya. Jadi yang pertama adalah mindsetnya bahwa udah nanti aja dulu, dana darurat nggak terlalu penting. Nanti aja dulu, investasi aja dulu misalnya. Oh nanti dulu, jalan-jalan aja dulu misalnya. Oh nanti dulu dana darurat, bangun rumah aja dulu ya. Ya jadi mindset yang menggampangkan ya, yang akhirnya membuat kita jadi terlena, nggak cepat untuk mempersiapkan si dana darurat tadi nih Bun gitu ya. Nah kemudian yang kedua tadi mindset yang kurang tepat dengan dana darurat adalah ya kalau udah ngitungnya ternyata gede banget, akhirnya kita menjadi udahlah ngapain lah disiapin, udahlah gampang lah nanti aja lah gitu. Nanti aja lah pikirnya belakangan. Karena udah takut duluan mendengar angka yang 6 kali, 9 kali, 12 kali di saat uangnya terbatas nih Bun gitu ya. Akhirnya jadinya ya udahlah nggak usah deh gitu. Gimana cara udah putus asa duluan gitu. Padahal sebenarnya kalau gunanya kita menghitung, merencanakan adalah biar kita bisa nih bikin strateginya gitu. Jadi kebanyakan adalah seperti itu sih. Dan kemudian tadi banyak juga yang tadi nih pikirannya ya kurang dikit dari dana darurat, kurang dikit ambil dari dana darurat, nggak diisi lagi, total dana daruratnya udah habis gitu ya. Dan yang terakhir mindsetnya kita begini tadi, dana darurat kan tadi bikin kita nyaman ya gitu, jadi kalau kita kurang ya udah kita pakai aja ya gitu. Iya lagi, iya kan? Iya lagi. Udah, gitu saya ngaku deh, saya iya gitu. Kan? Nanti kalau kurang pakai aja deh gitu. Jadi merasa bener-bener nyaman banget. Padahal harusnya jangan nyaman yang seperti itu gitu. Nyamannya adalah memang dana darurat itu memberikan kenyamanan buat kita. Kalau resiko terjadi kita bisa pakai. Tapi kalau misalnya yang perintilan setiap bulan gitu ya, contoh kayak tadi SPP udah tenang aja pakai dana darurat, ya ini salah juga sih gitu ya. Jadi banyak sih mindset yang harus kita kita buat tepat gitu ya, agar nanti dana darurat kita bisa segera terwujud nih Bun gitu. Nah, jadi boleh nggak sih lagi ditekankan gitu ya? Kapan jadinya kita boleh pakai nih si dana darurat? Kalau kayak SPP udah nggak boleh, apalagi kita mau main pakai dana darurat. Nggak boleh. Mau pitan nggak boleh, beli hijab nggak boleh pakai dana darurat. Gitu ya. Nggak boleh gitu apapun ya. Nggak boleh gitu ya. Cosplaying tuh udah nggak boleh ya. Gitu ya, beda posnya. Jadi kapan tuh? Kapan waktu yang tepat kita menggunakan dana darurat? Tadi di awal Rista juga udah bilang, satu, pada saat suami kehilangan pekerjaan. Contoh, COVID-19 mengajarkan kepada kita nih, 2020 sampai 2023 awal gitu ya, begitu banyak pasangan kita yang mungkin kehilangan pekerjaan. Sedangkan biaya kehidupan itu terus aja gitu ya, biaya bulanan terus udah harus dibayarin. Maka kondisi ini kita bisa menggunakan dana darurat. Tapi kalau tadi kita nyiapin dalam 12 bulan, maka sebelum 12 bulan itu berakhir, kita udah harus punya pendapatan baru gitu ya. Jadi kita juga punya target kapan nih untuk mengganti pendapatan yang hilang gitu ya, agar dana daruratnya kita bisa penuhin kembali gitu ya. Jadi kondisi darurat kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, keluarga masuk rumah sakit gitu ya, atau misalnya tadi ada rumah bocor, banjir, atau misalnya kita kecelakaan gitu ya, yang kita nggak punya perlindungan, maka dana darurat itu bisa digunakan. Jadi dana darurat itu adalah sebuah kondisi gitu ya, kondisi darurat yang membuat keuangan kita butuh dalam skala besar, bukan dalam skala kecil. Maka dana darurat kita bisa dikeluarkan. Bukan juga bentar lagi misalnya 11, 77, 88 gitu. Kita pakai tuh dana darurat ya. Pakai ya dana darurat. Nanti diganti. Gitu Bun, jadi benar-benar yang kondisinya adalah darurat. Ya, di kategori darurat pokoknya ya si dana darurat ini gitu. Oke, kayaknya udah banyak banget sih obrolannya gitu ya. Tadi juga udah sempat ngobrolin ya, lebih baik dipisah-pisah juga nih untuk penyimpanan si dana daruratnya gini. Mungkin dari semua obrolan kita tadi, Bunda Rizka boleh nih ngasih kesimpulan ke bunda-bunda sekalian gitu ya, yang nonton untuk kayak gimana sih harusnya kita menyiapkan si dana darurat ini, atau hal apa lagi lah, pesan-pesan buat bunda-bunda. Bun, masih aman? Bun, Rita cuma mengingatin gini, keuangan yang sudah direncanakan aja masih berpotensi untuk gagal, apalagi kita yang tidak merencanakan sama sekali. Nah, dana darurat ini adalah pondasi penting yang kita harus punya pada saat kita sedang merencanakan keuangan. Apalagi bunda-bunda yang saat ini masih punya anak yang usia kecil atau usia sekolah gitu ya, artinya penting sekali kita punya dana darurat. Kemudian apalagi nih kalau misalnya ternyata sumber pendapatan kita adalah dari suami aja. Nah, penting sekali juga kalau terjadi
beresiko dengan pasangan kita, kehilangan pekerjaan atau misalnya pass away dan lain-lain, ini juga repot nanti Bun gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita segera merencanakan keuangan kita, kemudian kita penting sekali punya dana darurat yang tadi kalau single 6 kali, menikah 9 kali, kalau punya putra-putri 12 kali. Dan nggak perlu repot dan nggak perlu takut juga bahwa wah nanti harus dalam jumlah besar, enggak. Mulai aja dulu dengan nilai yang terkecil, kita membangun kebiasaan baiknya, kemudian habitnya kita bentuk, mindsetnya kita rubah pelan-pelan, sembari bunda-bunda juga melihat peluang apa sih yang bisa kita lakukan untuk nambah pendapatan agar dana darurat tadi bisa segera terwujud. Bun, lebih baik kita menyiapkan daripada nggak sama sekali, karena jangan sampai kita membuat kita menjadi menyusahkan orang lain karena tadi kita kurang merencanakan terutama dari sisi dana darurat. Risa cuma mengingatin sekali lagi, kalau bukan kita yang aware dengan keuangan kita, siapa coba Bun? Gitu. Oke, seru banget obrolan bersama Bunda Rista kali ini. Jadi kayak belajar banyak banget sih. Aku juga kayak, oh ada hal-hal baru lagi nih yang kayaknya salah nih ternyata selama ini dilakukan dalam menyiapkan dana darurat. Gitu. Gitu. Jadi intinya dana darurat itu adalah sebuah dana yang memang kita harus siapin. Kayak ibarat bunda-bunda punya payung di rumah, belum tentu kepakai, tapi pada saat hujan, badai segala macem gitu ya, payungnya bisa digunakan. Begitu juga sih tugasnya dana darurat gitu ya. Jadi sepenting itu kita punya dana darurat. Tapi kalaupun memang saat ini memang terbatas, ya nggak perlu repot juga, nggak perlu takut juga, nggak perlu merasa minder juga gitu ya. Kalau kita ada kemauan, kita mau berubah, pasti selalu ada jalan Bun. Menyentuh hati ya pesannya bunda-bunda. Terima kasih. Kalau udah dikasih pesan nggak menyentuh hati juga nggak punya dana darurat, repot sih Bun. Gimana ini? Gitu. Oke, terima kasih kepada Bunda Rista untuk ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya untuk bunda-bunda semuanya. Nah, untuk bunda dan ayah, terima kasih juga sudah menonton Bunda Talks episode kali ini tentang dana darurat. Lalu jangan lupa untuk tetap like, komen, dan juga subscribe. Atau mungkin mau kasih ide apa lagi dan siapa gitu yang mau diundang untuk ngobrol-ngobrol di Bunda Talks. Aku Firly Nabila dan Bunda Rista pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di Bunda Talks berikutnya.